Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Seberapa kita yang ada yang seizin Tuhan kita bisa berkumpul di tempat ini pada pagi hari ini. Walaupun di luar sedang hujan deras, tapi puji Tuhan kita masih ada di tempat ini bersama-sama. Kita akan nyanyikan sebuah lagu sebelum kita mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Lebih dalam lagi. Selalu berada di sisimu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku bersujud di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Saya undang kita sama-sama mau bangkit berdiri. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di sisi-Mu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih lembut lagi. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Kami berterima kasih Tuhan,
Jikalau kiranya pada pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan Tuhan, masih diberikan kesehatan dan kekuatan Tuhan, untuk dapat kami melangkahkan kaki ke dalam rumah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Walaupun cuaca sedang hujan deras Tuhan, tapi itu tidak menyurutkan semangat kami Tuhan. Itu tidak menggoyahkan iman kami untuk dapat beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, di masa-masa yang semakin sukar dan sulit ini Tuhan, kami dihadapkan dengan begitu banyak tantangan dalam hidup kami Tuhan. Tapi lewat hal-hal yang terjadi inilah kami semakin disadarkan Tuhan, bahwa kami harus lebih dalam lagi menyembah-Mu Tuhan. Kami harus lebih dalam lagi untuk mendekatkan diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini Tuhan, sebentar kami ingin menggunakan mulut bibir kami untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga kami akan duduk diam untuk mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Namun kami tahu ada oknum raja roh iblis yang tidak pernah tinggal diam, yang selalu ingin mengganggu kami, yang selalu ingin mengacaukan ibadah kami dengan banyak cara Tuhan. Kiranya kami umat-Mu di tempat ini bersatu hati untuk memanggil kuat kuasa darah-Mu untuk menengking menghancurkan kuasa-kuasa setan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau setan pergi. Ya, hancurkan, haleluya. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala yang sebentar akan menyampaikan berita firman-Mu Tuhan. Kau pakai mulut bibirnya untuk menyampaikan berita kebenaran ini Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk umat-Mu yang kiranya masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini Tuhan. Kau sampaikan, hantarkan dengan selamat Tuhan, agar kami dapat beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami akan mulaikan doa kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah kami dari awal hingga akhirnya, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali saudara. Selamat pagi semuanya, shalom. Pagi hari ini kita ada di tempat ini lagi ya, walaupun kita sedikit telat, tapi tidak mengapa. Ya, kita akan pergunakan waktu kita sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Berharga di Mata-Mu. Sama-sama kita nyanyikan. Dan bila malamku, dan bila malamku gelap tak berbintang, hanya Engkaulah pelitaku, menerangi jalanku. Walau ku terjatuh, walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, namun tetap Kau memandangku berharga di mata-Mu. Maka jiwaku menyembah Kau penebus mulia, darah anak domba kudus dan perkasa. Maka
jadikanku berharga. Walau ku terjatuh, walau ku terjatuh, hilang dan tersesat, namun salibmu memanggilku kembali kepadamu. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah anak domba, kudus dan perkasa. Maka jiwaku menyembah, Kau penebus mulia, darah yang tercurah, bukti kasih termegang, jadikanku berharga. Katakan darah yang tercurah, darah yang tercurah, bukti kasih termegang, jadikanku berharga. Sebentar kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Saya undang kita semua mau sama-sama bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan sebuah lagu, Jujur. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesaku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun
Jujur kadang ku lalai, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Katakan imanku, imanku memegang janji-Mu. Ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai, Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku kan berserah. Ku tahu aku tak sendiri, ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam apiku. Ku kan menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan, jujur kadang ku lalai Tuhan, jujur kadang aku lalai, bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Memegang janji-Mu, ku tahu selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenang. Kita mau angkatkan tangan kita, ku kan bernyanyi Tuhan, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku tahu Kau sanggup Tuhan, ku tahu Kau sanggup. Aku tak pernah sendiri, dan aku tak pernah sendiri. Selalu baik Kau di hidupku, selalu baik Kau di hidupku, bahkan di dalam api pun. Katakan, ku kan bernyanyi, ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri,
yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun. Katakan, ku kan bernyanyi. Pelayanan selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembahmu. Inilah keadaan kami, Tuhan. Tidak ada hal-hal yang tersembunyi di hadapan Engkau. Kami mengakui dengan jujur, banyak kali kami lemah menghadapi kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan kami, Tuhan. Walaupun kami banyak kali mendengarkan firman-Mu, janji-janji firman-Mu, tapi kenyataannya saat kami menghadapi segala sesuatu, kami merasa tidak sanggup, Tuhan. Kami harus belajar banyak firman yang Engkau nyatakan. Kiranya senantiasa membangun kehidupan kerohanian kami, iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Engkau. Sebab tahun-tahun mendatang bukan tahun-tahun yang ringan untuk kami hadapi, tapi adalah tahun-tahun yang berat, Tuhan. Sebab Engkau segera datang kembali dan firman-Mu menjadi genap. Banyak hal akan terjadi luar biasa. Kiranya Engkau menolong kami. Berfirmanlah Tuhan. Nyatakanlah keajaiban pribadi-Mu lewat firman yang Engkau ungkap, bukakan buat kami. Kau urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Seberapa kami yang ada. Haleluya. Umat-Mu yang tidak hadir terhalang karena hujan banjir dari luar kota, dalam kota sekitarnya, hamba serahkan kembali semua ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau tetap berkemurahan, Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi saudaraku sekalian. Seberapa kita yang ada, mari kita siapkan hati kita, kehidupan kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, kita pakai sebaik-baiknya. Ya, kita semua tidak tahu perjalanan hidup kita ke depan. Seberapa jauh Tuhan memperpanjang umur hidup kita. Ya. Kalau hari ini kita ada, biar hari ini kita siapkan hati kita baik dalam kita beribadah, dalam kita melayani Tuhan. Haleluya. Kalau semalam Tuhan berikan firman untuk nanti sore di Segedung. Ya.
Sana Tuhan ingatkan saya untuk menyatakan sidang Tuhan. Jangan kita memiliki satu jarak dengan pribadi Tuhan. Jangan ada kerenggangan, ya. Tapi kita boleh selalu ada persekutuan yang indah. Walaupun kita ada di bumi dengan kondisi kita yang belum sempurna, dengan Dia yang ada di sorga dengan kondisi yang begitu sempurna. Tapi Ia tetap mengasihi kita semua. Haleluya. Saudara, saya akan melanjutkan firman yang sudah kita dengar. Ya. Dalam Filipi pasal yang pertama. Ya, Filipi pasal yang pertama. Di sana ayat 27 sampai 30 itu dalam wujud sengsara dalam emas pelita yang ditempah. Ya. Kalau Tuhan mau memakai kita menjadi terang dimanapun kita berada, bertempat tinggal, kita bekerja, Tuhan ingin kita boleh menjadi terang, bagaikan pelita yang menyala, ya, dari malam hingga menjelang fajar dengan situasi kondisi dunia yang gelap sekarang ini. Disitulah kita menjadi terang. Nah, untuk menjadi terang inilah hidup kita ini tidak begitu mudah untuk ditampilkan, tapi kita harus mengalami tempaan demi tempaan untuk menjadi satu terang yang betul-betul tahan sengsara. Haleluya. Nah, kalau kita boleh mengalami sengsara karena Kristus, semua adalah kebaikannya. Haleluya. Mari saudara, saya akan melanjutkan. Kita baca dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12. Ya. 1 Timotius pasal yang keempat. Ayat yang ke-12. Bagian B, ya. Jadilah teladan. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Dalam perkataanmu. Jadi untuk kita menjadi terang, menjadi teladan, menjadi contoh hidup kita di masyarakat dimanapun kita berada, apalagi kita di dalam keluarga, ya. Baik suami, istri, anak-anak, kita harus memiliki satu contoh, satu teladan. Haleluya. Yang pertama dikatakan dalam perkataanmu. Haleluya. Dalam perkataan ini. Yang kedua, Dalam tingkah lakumu. ya, dalam tingkah lakumu. Yang ketiga, Dalam kasihmu. dalam kasihmu. Yang keempat, Dalam kesetiaanmu. dalam kesetiaanmu atau dalam imanmu. Dalam imanmu. Yang kelima, Dan dalam kesucianmu. nah, dalam kesucianmu. Haleluya. Ini 5 hal ini. Itu angka 5 itu angka korbannya Kristus. Ya. Korbannya Kristus. Di mana korbannya ini sudah memperdamaikan kita dengan Bapa yang di sorga. Haleluya. Nah, apa yang kita alami dalam korban pendamaian ini? Kita dalam hidup sehari-hari, kita bisa menjadi contoh teladan. Kalau kita berdamai dengan Bapa, ya, kehidupan kita sehari-hari menjadi contoh dan orang lain melihat. Ibrani pasal 12 ayat 1 berkata, banyak saksi yang melihat kita bagaikan awan yang ada
di atas. Ya, bagaikan awan yang di atas. Kemanapun kita pergi, awan itu selalu ada. Itu bagaikan saksi melihat apa yang kita kerjakan ini. Saudaraku sekalian, selain kita harus menjadi contoh teladan yang baik bagi siapapun, dimulai dari keluarga. Ya, firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, hendaklah engkau menjadi garam. Garam itu ada di keluarga. Garam itu dapat dinikmati saat kita menikmati makanan. Oh, kita juga harusnya begitu. Menjadi contoh di dalam dulu, di keluarga. Baru Yesus berkata, kalau kita bisa menjadi garam yang bisa dirasakan di keluarga, nikah, wanita, keluarga, orang tua. Yang 1 ayat 27, coba Filipi pasal 1 ayat 27, kita juga akan mengalami satu hal ini. Filipi pasal yang pertama, ayat 27. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadangan dengan Injil Kristus. Nah, hanya kita sudah mendengar, hanya itu satu ajakan, ya, satu dorongan untuk kita melakukan ini. Hendaklah hidupmu sejalan, seiras, sejajar, sepadan dengan Injil Kristus. Dalam Roma pasal 1 ayat 16-17 dikatakan, Injil Kristus itu kuasa Allah yang menyelamatkan. Jadi biarlah hidup kita sejalan dengan kuasa Allah yang sudah menyelamatkan kita ini. Wah, lewat Injil Kristus. Supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah, supaya kamu teguh berdiri, tidak mudah tergeser, ya, tergeser ke kanan ke kiri yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Ya, banyak kali banyak persoalan-persoalan membuat kita melihat manusia. Oh, pengharapan kita manusia. Kita tidak berharap pada dia. Firman Tuhan berkata, terkutuklah kau. Kalau kita mengharap manusia. Apa kekuatan manusia? Menolong dirinya sendiri untuk selamat saja gak bisa. Bagaimana? Ya, kita berharap supaya dia menolong kita. Nah, di sana dikatakan supaya kamu teguh, kokoh, tetap berdiri dalam satu roh, R kecil, bukan R besar ya, bukan Roh Kudus, R kecil, roh manusia, satu roh. Nah, dan sehati sejiwa. Salinan lain dikatakan sehati bersungguh-sungguh untuk kita berlomba, sehati sejiwa. Untuk apa? Untuk menghasilkan iman yang hidup. Jadi untuk menghasilkan iman. Banyak kali umat Tuhan berkata, oh saya percaya Yesus, saya percaya firman-Nya. Tapi kenyataannya menghadapi sesuatu, dia lupa ini. Firman yang sanggup menolong kita. Injil Kristus.
yang adalah kuasa Allah yang menyelamatkan kita. Banyak kali kita lupa itu. Dikatakan menghasilkan iman yang hidup. Iman yang hidup itu iman yang timbul dari berita Injil. Ya, timbul dari berita Injil. Dalam Roma pasal 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, kalau kita mendengar firman, timbul iman. Wah, ini. Haleluya. Saudara, iman yang hidup itu dalam Roma pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, coba Roma pasal 12 ayat 3 ya, nanti kita perhatikan. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa. Nah, hendaklah kita berpikir sedemikian. Ya, tidak usah turut tinggi. Tidak usah. Ini yang kita pikirkan. Apa? Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman. Nah, kita menguasai diri kita. Ada penguasaan diri. Sesuai dengan apa? Iman kita. Seberapa jauh iman kita, sejauh itu yang kita pikirkan. Oh, jangan melampaui itu. Terus. Yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi iman itu karunia Allah. Ya. Ada yang Tuhan karuniakan luar biasa. Dia berdoa sesuai dengan kasih karunia. Langsung terjadi. Terkadang dengan iman yang hidup kita berdoa dan Tuhan punya waktunya untuk menyatakan itu. Jadi semua itu kasih karunia Tuhan. Memang iman yang hidup ini itu dapat menguasai diri kita. Oh, kita tahu. Terkadang begitu cepat, tapi terkadang Tuhan punya waktu, kita harus sabar menunggu. Nah, di sini penguasaan diri. Penguasaan diri ini salah satu buah Roh Kudus. Itu yang ke-9 itu. Buah Roh Kudus yang ada bisa menguasai diri. Tahu nggak sanggup? Jangan dipaksa. Nah, di sini penguasaan diri. Saudara, iman yang hidup itu yang Tuhan karuniakan kepada kita. Ya. Dalam Filipi 1 ayat 29 yang sudah kita dengar minggu kemarin. Yang pertama, kita boleh percaya, beriman kepada Kristus Yesus. Yang kedua, kita diizinkan menderita untuk Dia. Kita diizinkan menderita untuk Dia. Menderita dalam hal ini bukan karena kita berbuat dosa, kita berdusta, kita menipu, kita korupsi, kita
melakukan hal-hal yang jahat, bukan. Tapi kita menderita karena Injil Kristus. Ini rencana Tuhan yang begitu nyata. Haleluya. Kalau yang pertama dikatakan kita percaya beriman kepada Kristus, maka Rasul Yohanes juga menulis, barang apapun yang berasal dari Allah itu mengalahkan dunia. Apa yang mengalahkan dunia? Iman kita, iman yang hidup. Dunia menawarkan banyak. Wah, begini-begini. Sudahkah kita berdoa? Apakah ini berasal dari Tuhan atau bukan? Kita harus hati-hati. Zaman sekarang dengan kondisi sekarang begini, ya, iblis juga berusaha untuk menggagalkan, menjatuhkan iman kita dengan banyak hal. Kalau kita tidak berhati-hati, iman yang hidup itu membuat kita hati-hati. Tidak sembarangan. Kita harus hati-hati. Apalagi zaman sekarang ini sesuai dengan firman ya, Wahyu 22, Anda baca di sana ayat 10 itu. Itu kejahatan itu mencapai puncak. Kalau kita lihat jahat sekarang ini, nggak bisa dibendung, nggak bisa. Sehebat siapapun, kekuatan apapun, dia akan terus mencapai puncak. Sebab ini rencana Tuhan. Tuhan punya rencana, siapapun tidak dapat menghentikan. Kecemaran memuncak. Ini yang negatif, yang tidak baik. Tapi di sisi yang baik, firman Tuhan berkata apa? Kesucian itu bertambah-tambah. Kebenaran itu bertambah-tambah. Kesucian itu bertambah-tambah. Kebenaran itu bertambah-tambah. Ini puncaknya. Masalahnya kita ada di sisi apa? Yang positif, yang baik, atau di yang negatif, yang tidak baik. Nah, kita ini di mana? Tidak mungkin kita, saya mau ini, yang saya mau yang satu lagi. Nggak bisa. Kita mati, terbelah. Sekarang saatnya kita harus mengambil ketegasan. Zaman sekarang ikut Tuhan gak gampang. Gak gampang. Kita harus hati-hati. Kita harus selalu mengintrospeksi. Apa yang kita kerjakan sudah sesuai dengan firman hari ini atau belum? Saudaraku, dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayat 7 dikatakan, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman kita yang hidup. Kita dipelihara. Jadi iman itu luar biasa sebetulnya. Bukan cuma iman aku percaya. Iman itu ada tingkatannya. Kalau di dalam tabernakel itu paling tepat iman itu. Ada tingkatannya. Seperti bejana pembasuhan itu baptisan air.
arti rohani dilahirkan baru. Masuk baptisan air dilahirkan baru. Di dalam tempat kudus, di mana meja roti dengan 2 tumpukan roti, lewat firman kita setiap saat, setiap hari dilahirkan kembali. Jadi tiap kali kita membaca ini, iman ini timbul waktu kita membaca ini. Kalau kita membaca dengan suara, telinga kita mendengar, timbul iman. Dan iman inilah yang mengerjakan. Banyak hal dalam kehidupan kita ini. Kita terus dilahirkan kembali, terus sampai puncaknya nanti di tempat Maha Kudus. Nah, di sana kita mencapai kesempurnaan. Jadi ada tingkat-tingkatnya. Gak segampang itu. Gak segampang itu. Kalau kita baca Daniel, temannya itu, ya, SMA, Sadrak, Mesak, Abednego itu. Waktu Nebukadnezar menyuruh, begitu musik dinyanyikan, diperdengarkan, semua siapapun harus sujud menyembah itu patung. Waktu musik disampaikan, laporan masuk, ada 3 orang tidak menyembah. Sadrak, Mesak, Abednego. Nebukadnezar tawarkan, kalau engkau mau menyembah, engkau tidak akan dihukum. Apa jawab mereka? Tuanku Nebukadnezar harus tahu, kami hanya menyembah satu. Ini iman yang hidup ini. Berani berkata, kami hanya menyembah satu Tuhan. Dia yang hidup. Andai kata Tuhan itu tidak menolong kami, waktu kami dihukum nanti, kami tetap percaya kepada Dia. Ini yang luar biasa. Kemudian perintah datang. Dapur api itu nggak tahu berapa besar, dinyalakan berkali-kali, dinyalakan hebat sampai orang yang mengangkat Mesak, Abednego, 3 orang itu mati terbakar. Yang melempar aja mati terbakar. Betapa hebat api itu. Begitu dilempar ke api, kenyataannya mereka berjalan-jalan di api. Nebukadnezar, kok ada 4 orang? Tuhan memelihara mereka dalam api. Amin. Apapun masalah yang kita hadapi, kalau kita percaya, hidup ini Dia punya. Pandangannya itu hanya Dia. Begitu dipanggil, mereka keluar, sampai firman Tuhan berkata, tidak ada yang terbakar. Sehelai rambut pun tidak terbakar. Sampai bau api bakar itu gak ada pada mereka. Biasa-biasa saja. Ini yang luar biasa. Iman itu betul-betul mengalahkan dunia. Iman yang hidup. Gak gampang. Itu sebabnya mengapa seringkali Tuhan izinkan kita masuk masalah, problema, ujian banyak yang datang menimpa kita. Iman kita diuji. Kita belum dihadapkan dengan penjara. Kita belum seperti zamannya Nabi, Rasul-Rasul. Rasul-Rasul Thomas
dilempar ke wajan mendidih, minyak mendidih dilempar ke sana. Rasul Yohanes juga dimasukkan ke minyak mendidih, tapi Tuhan izinkan dia hidup. Begitu dikeluarkan dengan fisik yang hancur, ia dilempar ke Patmos. Nah, disitulah Tuhan pakai dia. Dengan keadaan yang nggak keruan, Tuhan berikan ini wahyu supaya gereja Tuhan sesudah dia boleh melihat rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Ini iman yang hidup. Saudara, ke depan bukan hal yang mudah kita hadapi. Ya. Setiap kali Tuhan ingatkan saya, kalau saya sedang menyembah, siapkan hidupmu baik-baik. Saya tahu sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Ayo kita siapkan hidup kita. Barang siapa mau ikut aku, Yesus berkata, ia harus memikul salibnya. Ia harus menyangkal diri. Yang ketiga baru ikut dia. Memikul salib dulu. Nggak gampang memikul salib. Kita lihat Yesus memikul salib. Sampai memikul dia dicambuk. Dia diolok. Dia diejek. Dia dihina. Menyangkal diri. Nggak gampang itu hal. Ikut Yesus gampang. Tapi syaratnya itu yang sulit. Itu sebabnya dia berkata, dimanapun aku berada, hambaku ada bersama aku di sana. Hari Kamis saya sudah menyatakan, siapa hamba? Itulah kita semua. Hamba-hamba. Kita harus ikut jejaknya. Haleluya. Mari saudara. Banyak hal yang akan saya nyatakan ini. Dua Timotius 1 ayat 8 coba. 2 Timotius 1 ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Nah, ikutlah menderita. Ikutlah. Itu satu ajakan. Ajakan yang tidak memaksa. Satu dorongan. Ayo ikut menderita karena Injil. Apa itu Injil Kristus? Kuasa Allah. Ya, kita ikut menderita. Ya. Lewat kekuatan Allah. Ayo. Nggak gampang memang. Kita lihat lagi 2 Timotius 3 ayat 12. 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Nah, ini sudah dinubuatkan. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus, ya, beribadah di dalam Kristus Yesus, bukan beribadah di luar Kristus, tidak. Akan ini satu kepastian, menderita aniaya.
Ini satu kepastian. Akan menderita. Pasti menderita. Nggak gampang. Saudara, ini baru hujan loh. Tadi banyak yang telepon. Luar biasa hujan. Satu keluarga dari Purun, 60 km dari Pontianak ini. Sampai di Wajok tadi. Telepon. Wah, nggak tahu kami sanggup sampai nggak di situ. Anginnya luar biasa. Hujannya luar biasa. Nggak sampai di sini. Ini baru kita menghadapi hujan. Untuk kita beribadah. Ini baru sedikit menderita. Belum apa-apa. Kulit kita belum lecet. Belum ditusuk, belum dianiaya, belum dipenjarakan, belum diapakan. Saudara, banyak hal saya ingin katakan sebetulnya. Saya tahu hal-hal ini di depan akan terjadi. Saya tiap kali kalau menyembah, saya selalu teringat apa yang pernah Tuhan perlihatkan kepada saya waktu di Jakarta itu. Dekat rumah saya waktu itu, dekat daerah Ancol. Nah di sana Tuhan perlihatkan wujud pribadi antikris itu 666 ini loh. Saya sampai sekarang nggak bisa lupa. Setiap kali saya lihat tokoh-tokoh di dunia ini, saya lihat, saya sudah bayang-bayang satu orang ini wajahnya. Sangat menakutkan. Sangat luar biasa. Dia begitu buka matanya, saya yang sedang menyembah berlutut, matanya menyedot saya tuh. Ini pengalaman pribadi. Saya sedang berlutut di kamar itu. Matanya dengan kekuatan setan yang luar biasa itu. Saya disedot naik. Begitu saya buka mata saya, loh sudah setinggi ini kaki saya dari bawah lantai. Kaget saya. Dalam nama Yesus saya jatuh ke bawah lagi. Luar biasa. Saya tanya, Tuhan, siapa orang ini? Sangat menakutkan. Tuhan jawab saya langsung. Inilah ya, dia yang akan datang. Antikristus 666. Sangat luar biasa. Saudara, siapkan diri kita baik-baik semua. Amin. Apa yang akan kita hadapi di depan ini luar biasa. Saya membaca firman. Sekali ia berkata, semua dunia menurut. Kalau kita tidak memiliki iman yang hidup untuk ini, supaya firman Injil Kristus, firman yang hidup ini, yang memiliki kuasa Allah ini dalam hidup kita nggak sanggup. Satu saat ini, Alkitab ini tidak akan ada lagi. Ayo, jadikan ini satu makanan yang tetap. Minta Roh Kudus meteraikan ini firman dalam hidup kita. Kalau tidak, nah, ini firman diambil. Sudah ada contoh. Datang burung, ambil itu makanan. Banyak masalah firman yang kita dengar diambil habis. Onak duri menusuk kita,
Kita nggak ingat firman, diambil. Kecuali jatuh di tanah hati kita yang baik. Firman ini memang harus mati, tapi dia hidup nanti. Menghasilkan buah. Dan buahmu itu buah yang tetap. Amin. Gak gampang untuk menghasilkan buah. Untuk menghasilkan buah itu gak gampang. Begitu ada buah, oh kita merasa saya sudah ada buah. Dengar, ada 2 macam buah. Buah yang asam atau buah yang manis. Nah, kita yang mana? Kita menghasilkan buah yang mana? Yang asam atau yang manis? Waktu Yesus mati, disalib di kayu salib, ia berkata, aku haus. Mengapa Tuhan berkata itu? 2 kali dalam Injil, Yesus berkata, aku haus. Yang pertama, Injil Yohanes pasal 4, sumur Yakub. Dia minta kepada seorang perempuan Samaria, berikan aku air, aku haus. Waktu di kayu salib, ia berkata, aku haus. Nah, waktu di kayu salib, tentara Romawi bangsa kafir, itu bangsa kafir. Anda dan saya bangsa kafir. Mengambil itu. Yang asam-asam. Kasih dia minum. Yesus minum gak? Minum. Bukan gak minum. Begitu dia minum, dia ludahkan keluar dan dia berkata, sudah selesai, sudah genap. Berarti buah ini menentukan hidup. Yang baik, seperti perempuan Samaria, ia bisa pergi menginjil karena Yesus memberikan air yang hidup. Banyak jiwa-jiwa datang kepada Yesus. Tapi waktu ia di kayu salib, begitu ia menikmati anggur asam itu, bercampur cuka, empedu, ia berkata, sudah selesai, sudah genap. Artinya tidak ada kesempatan kalau kita menghasilkan buah yang tidak baik. Selesai sudah. Gak ada hubungan dengan dia nanti. Bagaimana hidup kita? Engkau punya buah perbuatan baik atau buah perbuatan yang tidak baik? Mari saudara, semua kembali kepada kita. Kita bukan robot, tinggal Tuhan atur. Berbuat baik ya? Tidak. Tuhan kasih kebebasan. Apa yang kita buat? Ini yang menentukan hidup kita ke depan. Di masa depan dan menentukan hidup kita di tahta Allah. Saudara, mari. Saya tidak mau terpanjang firman. Ya. Sebentar sore jam 4, saya harus melayani lagi di Sekedong. Ya. Saya sedang berdoa dengan hujan ini, supaya tidak banjir. Minggu lalu banjir. Ya. Kita siapkan hidup kita untuk menikmati perjamuan suci. Ya. Mari, musik.
Kaulah harapan. Kita semua bangkit berdiri. Pelayan berjalan suci sekali. Dalam lemahku Ku perlukanmu. ku perlukanmu, kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. Hanya padamu. Hanya padamu Ku naikkan doaku. ku naikkan doaku. Ubah hatiku, berikan damai-Mu. Ku cari wajah-Mu dan bersujud, dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu. Kau Bapa yang setia, ku serahkan segenap hidupku. Engkau menopangku, Kaulah harapanku. Saudara, apapun yang Tuhan rancangkan atas hidup kita ke depan, Tuhan sudah merancangkan perjalanan gerejanya di akhir zaman ini. Kita harus percaya rancangannya itu bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Walaupun kita menghadapi mungkin kok begini, tapi hati kita penuh dengan damai sejahtera. Itu dari Tuhan asalnya. Roh Kudus yang menyertai memelihara kita. Haleluya. Ku percaya semua rancangan. Ku percaya semua rancangan-Mu. Kau Bapa yang setia, ku serahkan segenap hidupku. Kau kan menopangku,
rancangan atas kehidupan kami. Kami adalah milik yang sudah Engkau tebus dengan harga yang mahal. Kerjakanlah sesuai dengan apa yang Engkau sudah rancangkan, Tuhan. Berilah kami hikmat untuk mengerti, supaya kami boleh tetap teguh berdiri, melangkahkan kaki kami, mengikuti jejak teladan. Haleluya. Dalam kami menghadapi apapun yang menimpa kami, badai yang luar biasa, taufan yang luar biasa, gelombang yang luar biasa, untuk menggeserkan pengharapan kami, untuk menghancurkan iman kami, kehidupan kami. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami. Haleluya. Engkau sendiri yang berfirman, jangan takut, ini aku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kami tidak dapat melakukan apapun. Kami serahkan semua ke dalam tangan. Kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Ampunilah kami. Banyak kali waktu kami menghadapi masalah problema, kami lari daripada Engkau. Kami datang kepada dunia. Kami datang kepada yang lain, yang kenyataannya semua tidak bisa sanggup menolong kami. Ampuni kami Tuhan. Firman-Mu mengingatkan kami kembali. Haleluya, pengharapan kami hanya kepada Engkau. Layakkanlah kami untuk mengambil korban-Mu yang sempurna, tubuh dan darah-Mu yang tersedia untuk kami. Biarlah apa yang kami nikmati mengingatkan kami kembali korban-Mu yang begitu ajaib untuk kami. Engkau yang sudah memperdamaikan kami dengan Bapa di surga. Kami serahkan kembali hidup kami seutuhnya ke dalam tangan. Pikiran kami, perasaan hati kami, rancangan cita-cita masa depan kami taruhkan semua ke dalam tangan. Biarlah Engkau sendiri yang mengaturnya buat kami. Terima kasih Bapa. Berkati tubuh dan darah di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ini bukan roti anggur biasa lagi, tapi ini adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, darah yang tercurah, semuanya akan menyatu, mengalir dalam hidup kami. Terima kasih semuanya Tuhan. Engkau pakai pelayan perjamuan suci. Terima kasih Tuhan, kami sambut tubuh dan darah-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama dalam lemahku ku perlukan-Mu, kuasa-Mu Tuhan menguatkanku. hanya padamu. Hanya padamu ku naikkan doaku, ubah hatiku, berikan damai-Mu.
wajah-Mu. Ku bersujud dan ku mengangkat tanganku. Ku percaya semua rancangan-Mu. Mari kita bangkit berdiri. Kau Bapa yang setia, ku serahkan segala. Angkatkan tubuh Tuhan lebih tinggi. Dari kepala kita, cawan Tuhan dari dada kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku. Amin. Yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari. Kita makan bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Angkatkan cawan Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Amin. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Haleluya. Mari kita minum bersama-sama dengan percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Kita angkatkan kedua tangan kita. Kita bersyukur kepada Dia yang begitu mengasihi kita. Yang memperdengarkan firman-Nya kepada kita. Haleluya. Saya minta saudara Ernanto akan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah kami nikmati bersama pada pagi hari ini Tuhan. Kematian-Mu telah menjadi satu dengan kami dan juga kebangkitan-Mu juga menjadi satu dengan kami Tuhan. Kami hidup bersama-sama dengan Engkau dan kami menghadapi dunia bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Oleh persekutuan ini Tuhan, biarlah kesatuan ini terus Engkau bangun kehidupan kami Tuhan. Untuk sanggup menghadapi dunia ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Di hari-hari yang akan makin sulit di depan nanti Tuhan, Engkau beri kekuatan bagi kami Tuhan untuk menghadapi semua ini Tuhan. Agar kami boleh menjadi terang dan garam bagi kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan juga untuk dunia ini Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saudara, sebentar sore jam 4 ada ibadah di Sekedong. Disertakan dengan perjamuan suci. Hari Kamis tanggal 3 Desember di tempat ini ada kebaktian doa penyembahan disertakan dengan perjamuan suci.
5:30 sore. Nanti minggu mendatang tanggal 6 Desember jam 8 pagi di tempat ini, kebaktian umum perjamuan suci, sorenya di Segedung. Ya, Natal kita tanggal 19 Desember hari Sabtu, Natal anak-anak di Segedung. Ya, anak-anak sekolah minggu di Segedung jam 10 pagi. Dan Natal kita di tempat ini tanggal 25. Tanggal 25. Ya, saya ambil jam 5 sore. Ya. 5 sore. Supaya kita tidak terlalu malam pulang. Ada yang Segedung, ada yang di Purun. Ya. Dan dari Siantan, dari mana saja ya. Dan di Segedung Natal tanggal 27 ya, jam 4 sore. Demikian pengumuman kita. Mari, Bapa selalu ada. Persembahan untuk kas gereja akan dijalankan. Sanggup lagi untuk menjalani hidup di tanganmu yang mengangkat aku dari bahaya. Kau Bapa yang setia di saat yang lain pergi menjauh, kau dekat dan menolong di dalam lembah maut, kau selalu ada. Saudara, ini persembahan yang ketiga kita pakai untuk sosial.
untuk sosial, untuk mereka janda-janda yang mungkin sakit, perlu biaya apa semua. Inilah dana yang kita pakai untuk mereka. Ya, bagi Anda yang tergerak, Anda boleh maju. Ya, bagi Anda yang tidak, Anda duduk saja, tidak apa-apa. Ya, ini bebas, tidak memaksa. Ya. Oh Bapa yang setia, di saat yang lain pergi menjauh, Kau dekat, Kau menolong di dalam lembah. Mari kita bangkit berdiri. Selalu ada. Apa yang kita perbuat untuk Tuhan, ya, kas gereja untuk pekerjaan Tuhan dan dana sosial ini, Tuhan sendiri yang memberkati kita semua. Satu hal, kita tidak akan pernah kekurangan. Kita selalu diberkati oleh Tuhan. Masih satu lagi, ya, untuk Natal, bagi Anda yang tergerak, Anda boleh berikan kepada bendahara kita yang tadi, ya, yang kolektor ini bendahara kita. Bagi Anda yang tergerak, ya. Kemarin sudah ada yang korban dari Jakarta, mereka telepon. Ini 1 juta untuk Natal di tempat ini, juga untuk di Segedung. Haleluya. Sudah terkumpul 1,2 kalau tidak salah, ya. Biar Tuhan nanti nyatakan semua. Natal kali ini saya tidak undang siapa-siapa, seperti yang biasa kita ini, ya. Entah nanti di Segedung itu cukup ramai di Segedung itu. Ya. Biarlah kita berdoa semua, ya, Tuhan yang menyediakan semua apa yang kita butuhkan ini. Ya, kita berdoa. Akhir daripada ibadah, kembali kami datang Bapa. Engkau datang dengan firman-Mu, menyadarkan kami kembali, mengingatkan kami kembali, dan menegur kehidupan kami kembali. Engkau tahu apa yang terjadi dalam hidup kami sekarang dan masa ke depan. Firman-Mu lah yang senantiasa Engkau nyatakan untuk perjalanan kami ke depan boleh mengalami jamahan, pemulihan, keubahan demi keubahan terjadi dalam hidup kami. Supaya ke depan, tahun ke depan, hidup kami, hidup yang berkenan kepada Engkau Tuhan. Hanya ini pengharapan kami. Sebab tidak lama lagi Engkau akan segera datang kembali. Haleluya. Untuk menjemput gereja-Mu. Kami semua sebagai mempelai wanita, dan Engkau Yesus adalah mempelai laki-laki yang akan datang dengan kemuliaannya yang begitu ajaib. Terima kasih semuanya Tuhan. Nyatakanlah selalu firman-Mu. Bukakan selalu. Sebab kami sangat membutuhkan firman-Mu. Hanya firman-Mu lah yang sanggup untuk mendidik, menasihati, dan menegur kehidupan kami, dan yang sanggup mengubahkan hidup kami. Kami taruhkan kembali semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati ibadah sore nanti di Segedung. Berikan cuaca yang baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ibadah sepanjang minggu ini, baik Pontena di Segedung, juga rencana Natal, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kehendak-Mu saja yang jadi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih umat-Mu yang sudah mengambil bagian persembahan, kas gereja, pekerjaan Tuhan, juga dana sosial ini. Juga umat-Mu, mereka yang dari Jakarta, dari mana saja,
mempersembahkan persembahan untuk Natal, Tuhan berkati semuanya. Haleluya. Bahkan umatmu yang senantiasa mengembalikan milik Tuhan 1/10, Tuhan juga berkati semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jaga, lindungi, sertai, pelihara, kuasai seluruh hidup kami. Tutup bungkus hidup kami dengan kuasa darah-Mu. Haleluya. Singkirkan segala kuasa penyakit apapun, virus corona dari kehidupan kami. Dalam nama Yesus, Engkau hancurkan semuanya Tuhan. Supaya kami boleh tetap hidup di hadapan Engkau. Sehat dan kami dapat beribadah. Kami dapat menyaksikan nama-Mu kepada siapapun juga. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan kembali seluruh sidang Tuhan kawanan domba, imam-imam yang hadir, yang tidak hadir, yang di Pontianak sekitarnya, di luar kota Pontianak sekitarnya. Hamba serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Sertai pelihara semuanya. Dada janda, mereka yang sudah berusia lanjut, Tuhan juga menyertai, memelihara. Supaya mereka boleh tetap beribadah kepada Engkau dengan masa usia yang sudah lanjut ini. Mereka mempersiapkan diri hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, berkati nikah-nikah anak-anak kami semua, sidang-Mu. Juga usaha pekerjaan, mereka yang bekerja di kantor swasta, pemerintah, bisnis, apapun yang umat-Mu kerjakan. Tuhan sendiri menyediakan berkat berlimpah-limpah dan memberkati semuanya. Haleluya. Kami tidak akan pernah kekurangan dengan berkat inilah Tuhan. Semua dari Engkau, kembali kepada Engkau, hanya untuk Engkau dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Saudaraku sekalian, pulanglah. Bawalah, terimalah berkat sumber daripada Allah Bapa, kasih yang tidak pernah berkesudahan, sumber daripada Allah Anak, korban yang sempurna, yang senantiasa menyatu dalam kehidupan kita, penyertaan, pemeliharaan, kekuatan dari Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini, esok lusa seterusnya, sampai Maranatha, Engkau datang kali yang kedua. Hidup kami semua ada di dalam tangan-Mu. Genggam kami dan peluk kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Perjalanan pulang, Tuhan berikan cuaca yang baik. Haleluya. Penuh dengan sukacita kami tiba di rumah tanpa kurang suatu apapun. Kami akhiri ibadah kami dengan hati penuh ucapan syukur kepada Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita.